Baik, terima kasih pemirsa, masih ada Ustadz Iwan Iya, untuk malam hari ini. Iya. Jadi buat pemirsa yang di rumah kalau ingin bertanya seputar keislaman atau juga tentang tema kita untuk malam hari ini, silakan di 0317380885 dan insya Allah Ustadz Iwan akan Menjawab. jawab. Kalau bisa saya jawab, kalau mungkin saya belum bisa, PR. mohon maaf ya. Oke, jadi PR dulu Ustadz. Jadi PR bagi saya. Oke Ustadz, kalau kita ngomongin tentang masalah rezeki lagi nih Ustadz. Kan kalau kita bekerja itu pasti kita mendapatkan sebuah gaji. Nah, tapi kalau misalnya kita masuk dalam sebuah instansi tertentu, untuk masuknya sendiri pun kita minta tolong sama orang, ayo aku masukin dong, atau anakku masukin dong ke perusahaan kamu nih, ini aku kasih buat kamu gitu. Istilahnya nyuap. Nyuap, iya alhamdulillah. Nah itu rezeki yang didapat, apakah selamanya itu menjadi rezeki yang boleh dikata, kan kita tidak tahu Ustadz ya halal atau enggaknya, nanti kan emang urusan Tuhan. Iya. Benar. Nah, ngomongin masalah barokah sih, itu rezekinya gimana sih Ustadz yang didapat itu? Nah ya, betul. Jadi ada dua ini Mas, ada dua Mas Soni. Ketika kita itu mau memasuki sebuah perusahaan yang sebenarnya posisi itu kita tidak mampu. Benar. Nah, tetapi lantaran dengan kita memberikan menyuap uang, kita berada di posisi itu. Benar. Dengan keterbatasan kemampuan kita. Dengan kondisi seperti itu, kita itu tergolong menyuap. Menyuap hukumnya haram. Ketika dia itu per bulan mendapatkan gaji, gaji itu termasuk gaji yang tidak barokah. Bisa ada sebab pendapat yang mengatakan gaji itu gaji haram juga. Seperti itu. Berarti gajinya haram Ustadz ya? Iya, ketika menjogok dengan kondisi seperti itu Mas. Ketika kita tidak mampu pada posisi itu, tapi kita memaksakan masuk di posisi itu melalui suap. Tapi beda lagi ketika kondisinya itu, kita itu mampu pada posisi itu. Cuma pada birokrasinya, kalau kamu ingin masuk pada posisi itu, kamu harus bayar sekian. Gitu. Ketika itu kita membayar sekian karena paksaan itu, kalau tidak membayar kita tidak bisa masuk pada posisi itu. Nah, ini setiap bulannya gajinya tidak apa-apa. Kita tidak tergolong menyuap, yang dosa adalah yang memeras. Tapi kita juga tidak terkena dosa menyuap, tapi kena dosa menolong perbuatan yang jelek. Seperti itu. Ya memang semuanya diserahkan sama diri kita masing-masing Ustaz. Mau menjalankan yang baik atau yang kurang baik Ustaz. Iya, betul sekali. Kan semuanya itu pasti ada posisi biner ya. Ustaz, antara kita juga negatif dan positif. Seharusnya kita memilih yang positif. Baik, Ustaz, kita juga punya untuk gambar yang berikutnya. Ada apa lagi? Ini dia. Barang siapa yang menjadikan pikiran-pikirannya menjadi satu pikiran, yaitu pikiran akhirat, Allah cukupkan masalah dunianya, dan barang siapa yang pikirannya bercabang-cabang di urusan dunia, Allah tidak peduli di lembah dunia mana dia akan binasa. Wih, serem juga Ustaz. Iya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Waduh, berarti saya mikir selama ini, saya mikir, wah nanti saya harus begini nih, di usia segini saya harus mempunyai ini, saya harus punya ini, saya bisa itu, ini, itu. Nggak boleh ternyata. Itu sebenarnya boleh, semuanya harus mewaranya kepada Allah. Ketika Mas Oni memiliki angan-angan seperti itu, saya pada usia ini harus memiliki mobil, harus memiliki rumah, terus memiliki tabungan seperti ini, itu tidak apa-apa. Tapi diniati semuanya itu kepada Allah. Jadi semuanya itu semata-mata karena untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Dan mencukupi kebutuhan keluarga itu bagian dari perintah Allah. Dan itu harus diyakini. Kalau kita hanya sebatas kita mengumpulkan uang, biar dilihat orang, itu. Pokoknya niatnya itu tidak karena Allah. Biar dilihat tetangga itu kita itu kaya, biar dilihat teman itu kita sudah punya, sudah sukses dan lain sebagainya. Selagi niat itu karena orang lain, itu tidak ada apa-apanya. Pasti akan binasa juga. Iya pasti, karena harta kekayaan kita sekaya apapun, sebanyak apapun, kalau sudah mati itu semuanya ditinggalkan. Iya Ustadz, masa dibawa Ustadz emang di dalam kubur mau shopping? Nah ya makanya itu kan harus disadari betul, bukan hanya diketahui. Kalau diketahui semua orang pasti mengetahui hal itu.
Tapi ini harus disadari betul. Bagaimana caranya menyadari bahwa semuanya itu tidak bisa dibawa mati dunia itu? Ya kita harus menyadari betul bahwa kita itu sebagai hamba Allah yang penuh dengan keterbatasan semuanya, dan tentunya dengan selalu berzikir kepada Allah. Zikrullah. Allah. Karena kebiasaan, Mas. Masa depan, sukses kamu itu tergantung pada kebiasaanmu hari ini. Oke, saya mau zikir Ustaz hari ini, Ustaz. Iya, makanya itu. Iya, boleh. Permisi, agak kesini sedikit. Kenapa? Allah. Saya kok ini mau sakaratul maut kayaknya. Jangan gitu. Nggak boleh, Ustaz. Tapi ya nggak apa-apa. Untuk mengingatkan. Oh gitu. Ya, seperti coba Ustaz sambil tiduran gitu sih. Kayak temenan lah Mas Suruh. Iya Mas Wani ya. Oke. Teman-teman ada yang mau nanya nggak sama Ustadz ganteng, gaul, and cool? Iya. Pencitraan itu boleh enggak? Maksudnya kita beli mobil atau beli barang yang mewah terus dipakai, terus tujuannya untuk pencitraan tapi di pekerjaan. Kadang kan orang-orang melihat kalau kita pakai baju biasa, kalau apa, kadang diremehkan gitu. Oh, jadi intinya untuk menunjang pekerjaan juga ya? Betul. Itu boleh atau tidak Pak Ustadz? Okay. Pencitraan seperti itu. Minimal, betul sekali. Terima kasih pertanyaannya Mas Irfan yang begitu filosofis ya ini. Ini harus ditanggapi dengan jawaban yang harus serius juga, seperti itu. Ini gimana ini? Oh, kita angkat dulu teleponnya. Oh gitu ya. Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Dengan Bapak Sumono di Gresik. Bapak Sumono di Gresik. Oh iya. Oke, Pak Sumono, monggo Pak untuk pertanyaannya Pak. Begini Pak, Iya. sesuatu perbuatan atau ibadah itu kalau tidak diniati karena Allah atau karena manusia itu apa juga merupakan perbuatan syirik gitu Pak Ustaz. Oh gitu ya. Iya. Itu Udah, aja. itu aja Pak Sumono? Ya gitu aja, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Sumono. Baik Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Sumono dari Gresik ya. Sebentar Pak Sumono, besok kalau main ke studio boleh loh Pak. Bandeng Pak Elan jangan lupa. Terkenal ya. Ayo Ya, Ustaz. oke. Jadi ketika kita melakukan perbuatan amal tidak karena Allah, apakah itu termasuk syirik? Tidak juga. Tidak juga. Nah, semacam ada contoh gini. Sedekah dengan hadiah. Ini beda. Kalau sedekah, ini niatnya karena Allah. Saya bersedekah karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau hadiah, ini kita melakukan kebaikan, memberikan sesuatu barang yang berupa barang, itu demi menjaga silaturahim. Oke, jadi biar lebih sayang, lebih Ya, akrab seperti gitu. itu. Nah, itu tidak apa-apa dalam beragama. Dalam agama tidak apa-apa. Tapi mungkin tujuan yang dimaksud sama Pak Sumono tadi adalah ingin mendapat sanjungan mungkin dari orang lain. Nah itu boleh nggak Ustaz? Kalau seperti itu jelas tidak boleh. Oke, Kalau berarti udah jelas Ustaz ya. boleh, Jadi niat dan tujuannya itu tergantung dari hati Anda masing-masing. Kalau diniati untuk ukhuwah Islamiyah, biar lebih akrab lagi, persahabatan, persaudaraan, atau juga lillahi ta'ala. Tidak apa-apa. Allah, nggak apa-apa, meskipun seperti ini. Ketika kita bersedekah, mungkin ini contoh untuk pertanyaan dari Pak Sumono tadi, kita bersedekah untuk ingin rezekinya lancar, kaya seperti itu. Tidak apa-apa. Oh, Ustaz, ya. Karena memang ketika kita bersedekah, itu kan pahalanya adalah seperti 70 yang dikalikan 100 itu. Waduh, berarti niat sedekah, aku sedekah sebanyak-banyaknya biar aku lebih kaya, nggak apa-apa Ustaz? Betul, tidak apa-apa. Ya udah, nanti Ustaz saya sedekahin. Iya, Oke, jangan kemana-mana dulu pemirsa. Tapi kesimpulannya apa nih? Oh, Sampai gitu. lupa saya. Tapi ada lanjutannya Mas. Apa? Ketika kita bersedekah mau kaya, harus ada niatnya. Kaya itu digunakan untuk apa? Harus digunakan untuk kemaslahatan umat, karena kemaslahatan umat itu bagian dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi, wah saya kalau udah kaya, nanti saya nyekolahin anak saya ke sekolah itu yang boleh. Islamic International gitu, nggak apa-apa Ustaz? Nah, kalau kaya hanya sebatas untuk menumpuk-numpuk Foya-foya harta, gitu. jelas tidak boleh. Baik, Seperti udah jelas semuanya. Dan untuk terakhir kali, mungkin Ustadz Iwan, saya mau ngomong Ustadz Yusuf Maulana terus nih. Iya, betul. Ya siapa tahu sebentar lagi tenar seperti Ustadz Yusuf. Alhamdulillah. Saya gini aja lah, tidak apa-apa. Oh, gini aja, iya, Ustadz, ya. Biar tidak sombong. Oh gitu Ustadz ya. Jadi nanti sangunya Ustadz nggak usah dikasih untuk hari ini. Iya. Oke, kesimpulannya Ustadz. Kesimpulan untuk hari ini saya menyimpulkan dengan pantun. Boleh. Ya, pantunnya ini yang, waduh, kalau saya mendengar itu Good morning, merinding. selamat pagi.
Betul, merinding saya. Pantunnya begini. Ikan nila dimakan oleh ular. Yakinlah, yakinlah, yakinlah kalau rezeki itu tidak tertukar. Wih, luar biasa sekali. Terima kasih Ustadz. Semoga Ustadz juga mendapatkan rezeki yang barokah. Amin, amin. Mendapatkan jodoh yang cantik. Amin. Kapan tapi Ustadz nikahnya? Baik, nanti kita kembali lagi bersama rekan saya Tantri lagi dan juga teman-teman dari Star Akustik. Sementara Ustadz mau sholat Isya dulu. Tadi belum sholat Isya nih kayaknya. Sudah. Udah. Alhamdulillah, saya yang belum. Jangan kemana-mana di Cakrawala.